Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua yang hadir di masjid ini. Maka pada kesempatan awal pekan dari bulan Ramadan yang telah kita masuki, maka khatib akan membahas permasalahan yang urgen, yang mana 3 permasalahan ini banyak difahami oleh orang-orang awam dalam keadaan salah dalam hukum berpuasa. Maka yang pertama tentang permasalahan niat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa niat mengikhlaskan Allah hanya kepada Allah saja dalam berpuasa itu adalah syarat diterimanya puasa. Sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang maknanya innama yufidul hasr, memberikan makna batasan limited, tidak diterima amal-amal soleh seseorang baik puasa atau sholat dan yang lainnya kecuali dengan niat. Maka niat perkara yang sangat urgen, dan bahkan bisa jadi banyak dari kaum muslimin yang puasanya tidak diterima karena tidak berniat ikhlas. Seperti hadis yang disebutkan oleh ashabus sunan dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rubba shaimin lam yahsul min siyamihi la yanalu min siyamihi illal ju' wal atash. Maka berapa banyak, kata Nabi, dari kaum muslimin yang mana dia melaksanakan puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus tanpa pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada niat ikhlas kepada Allah. Maka niat adalah syarat dari diterimanya ibadah puasa. Maka telah datang dari 2 sahabat yang mana hukumnya marfu. Diriwayatkan pertama oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari jalan Nafi' an Ibni Umar. Berkata Ibnu Umar, la siyama liman lam yajma' minal lail. Dan begitupun hadis ini sahih dari ucapan Ibnu Umar yang maknanya tidak diterima puasa seseorang sampai dia meniatkan di malam harinya. Dan begitupun dari kakaknya Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Imam Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya Abdullah bin Umar, berkata Rasul dari Hafsah, berkata Hafsah, la
au man lam yajma' as-siyam fil lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa besok di bulan Ramadan, maka tidak diterima puasanya. Maka dua hadis ini sanadnya sahih seperti kami sebutkan, dan meskipun keduanya mauquf namun mempunyai hukmul marfu karena berbicara tentang syarat-syarat diterimanya puasa, dan ini bukan majal dari ijtihad dua sahabat ini. Maka kesimpulan dari hadis ini, setiap malam di saat kita sahur ataupun di saat kita menyediakan makan sahur, maka kita niatkan di dalam hati untuk melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya. Maka ini adalah syarat. Dan tambihnya di sini, peringatan di sini dari banyak kesalahan persepsi dari orang awam. Permasalahan niat semua sepakat bahwa dia syarat. Namun dari sebagian awam maka mereka meniatkan dengan melafadzkan di mulutnya. Maka talafud bin niyah, melafadzkan dengan mulut atas niat, inilah yang menjadi titik kesalahan. Maka niat itu tempatnya di dalam hati. Karena dia adalah ibadah hati. Maka ibadah itu terbagi menjadi beberapa tempat. Pertama, ibadah lisan seperti membaca Al-Quran. Contoh yang lain, ibadah hati seperti ikhlas, mengikhlaskan niat di dalam hati. Tawakul, sabar, semuanya di dalam hati. Dan ada ibadah dengan anggota badan, seperti diantaranya puasa, menahan lapar dan minum dari mulut, dan juga melaksanakan sholat, melaksanakan dengan anggota badan, di mana kita berdiri dan ruku dan berjihad dan naik haji dan umroh. Semuanya ibadah mempunyai tempatnya masing-masing. Maka tempatnya untuk niyah, tempatnya untuk berniat ikhlas puasa hanya untuk Allah, itu di dalam hati. Maka mereka orang-orang yang melafadzkan niat dengan mulutnya, dengan lisannya, telah gagal faham dan telah salah kaprah. Seperti mereka yang mengatakan di malam-malam Ramadan serempak bahkan dilakukan di musola atau masjid setelah salat tarawih dipimpin dengan imam satu mikrofon, nawaitu sauma godin fardu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala, diikuti oleh para makmum. Ini kesalahan. Karena niat untuk berpuasa adalah di dalam hati. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Nu'man ibn Bashir disebutkan bahwa kebaikan dan keburukan suatu amalan diterima dari hati. Dan niat adalah amalan hati. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Nu'man ini, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb ala wahiyal qalb. Maknanya di dalam bagian organ manusia ada suatu bagian organ tubuh yang dia itu jika baik akan baik seluruh amalan orang ini, dan jika dia buruk akan buruk seluruh amalan orang ini. Ala wahiyal qalb, maka dia adalah hati. Maka disebutkan poin pendalilannya, seluruh amalan-amalan Bani Adam jika hatinya baik akan baik, seperti orang yang mengikhlaskan niat di dalam hati. Ini poin pendalilannya, ala wahiyal qalb, jika dia niatkan di dalam hati, maka seluruh amalan-amalannya akan diniatkan kepada Allah dan akan diterima oleh Allah menjadi baik seluruh amalannya. Maka ini pembahasan yang pertama dari 3 pembahasan. Kesimpulannya adalah niyah suatu syarat diterimanya ibadah puasa, dan dia diniatkan setiap malam. Puasa kedua malamnya diniatkan, puasa ketiga, puasa keempat, dan seterusnya. Dan awas, niatnya
harus di dalam hati, tidak dilafadzkan. Dan sekarang berpindah kepada perkara yang kedua. Di sana, di zaman ini, terutama ada yang dinamakan dengan imsak ihtiyati ataupun imsak untuk kebaikan. Yang mana prakteknya di masjid-masjid atau di mana saja yang mempunyai mikrofon, maka di saat 10 menit, 15 menit, 20 menit sebelum adzan, maka dinyalakan sirine atau dikumandangkan dengan lafaz imsak dan sebagainya. Maka apa tujuan ini? Tujuan ini kata mereka yang mengamalkan perkara ini di masjid-masjid, dari para marbot masjid, tujuannya adalah kebaikan katanya. Untuk apa? Kebaikan menjauhkan manusia 1/4 jam, 10 menit, 20 menit dari sahur mereka. Menjauhkan manusia dari mengakhirkan sahur. Menjauhkan manusia dari beribadah sahur 20 menit. Maka ini adalah perkara yang salah kaprah, gagal faham dan misunderstood. Kenapa? Karena perkara ini menyelisihi sunnah Nabi. Telah datang hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari 2 sahabat. Dari Zaid ibnu Thabit dan yang kedua dari Anas ibnu Malik. Yang mana disebutkan bahwa Zaid ibnu Thabit melaksanakan sahur bersama Nabi. Kemudian setelah itu dikumandangkan adzan dan Nabi bangun untuk melaksanakan salat. Maka berkata Anas kepada Zaid ibnu Thabit bertanya, di saat bagaimana Zaid bersama Nabi sahur? Berapa lama waktu sahur? Kapan waktu sahur? Maka ditanyakan oleh Anas, kam kana miqdarus sahur baina as-sahur ila al-adhan. Maka berapa jaraknya wahai sahabat Zaid ibnu Thabit, kata Anas ibnu Malik. Berapa jaraknya? Nabi itu melaksanakan sahur bersama kamu sampai dia berdiri karena adzan. Dikatakan qadru khamsina ayah. Seperti orang membaca 50 ayat. Dan 50 ayat jika yang dibaca dari juz amma, maka akan sekitar 1/4 jam kurang atau lebih. Maka makna dari 50 ayat sangat pendek. Membaca Al-Quran 50 ayat, Al-Ikhlas saja sudah 4, ditambah An-Nas, ditambah surat-surat yang lain, maka 50 ayat sangat cepat. Kira-kira 15 menit. Kira-kira mungkin 20 menit. Bahkan bisa jadi 10 menit. Maka di waktu itu, Nabi melaksanakan sunnah sahur diakhirkan. Maka pendalilannya di sini adalah justru Nabi melaksanakan akhir sahur bersama para sahabatnya, Zaid ibnu Thabit dan Anas di sini yang meriwayatkan hadis, di mana dia melaksanakan sahur 10 menit, 15 menit atau 20 menit sebelum adzan. Ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Dan banyak di dalam lafaz-lafaz yang lain disebutkan, seperti hadis Sahal ibnu Sa'ad yang muttafaqun alaih, la tazalu ummati ala sunnati mastajalul iftar wa akhirus sahur. Maka tidaklah umatku kaum muslimin, kata Nabi, dalam sunnahku, di saat mereka menyegerakan iftar, berbuka dengan segera di saat masuk maghrib, dan mengakhirkan sahur. Sahur yang paling baik mendekati waktu adzan. Maka yang jadi masalah di sini adalah justru mereka orang-orang yang mengatakan imsak, menganggap agama ini lebih baik di saat mereka melaksanakan menjauhkan diri dengan imsak, menahan makanan sebelum 10 menit, sebelum 15 menit atau 20 menit dari waktu adzan. Jika ditanya apa kebaikan dalilnya? Kebaikannya apa? Agar kita siap-siap di saat adzan, bukan masih di atas meja makan.
Di saat adzan bukan masih di mulut kita belepotan makanan, tetapi kita sudah rapi. 1/4 jam sudah keluar dari rumah masuk ke masjid. Atau 1/4 jam meninggalkan meja makan, gosok gigi, dan menggunakan pakaian yang bersih, berjalan ke masjid. Maka kita katakan itu semua yang diinginkan baik. Untuk mencuci tangan, untuk pergi ke masjid sebelum waktu adzan baik. Namun dengan perkara sengaja menjauhkan kaum muslimin 15 menit, 10 menit, 20 menit sebelum adzan yang menyebabkan mereka harus keluar dari meja makan mereka, maka ini terlalu dipaksakan dan menyebabkan bertumburan dengan sunnah mengakhirkan sahur. Maka oleh sebab itu, imsak al-ihtiyati yang istilah Arabnya, ataupun di Indonesia dengan istilah imsak, itu lebih baik. Maka ini adalah perkara yang justru bertumburan, justru menyelisihi sunnah. Karena sunnah di dalam hadis mengakhirkan sahur, dan bahkan dari prakteknya Zaid ibnu Thabit dan juga Anas yang meriwayatkan hadis ini, dulu melaksanakan sahur di akhir waktu. Dulu melaksanakan sahur di akhir waktu. Maka inilah perkara yang kedua dari pelurusan dari pemahaman yang salah tentang permasalahan imsak dan tentang permasalahan niyah. Kesimpulannya, imsak bukan dari sunnah. Adapun di dalam syariat, selesainya kita melaksanakan makan adalah dengan adzan yang kedua. Sehingga di Al-Quran pendalilannya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka makanlah dan minumlah dari sahur kalian sampai kapan? Sampai terlihat benang putih dari benang hitam di ufuk timur. Maknanya telah masuk fajar yang kedua, bukan pembatasan makanan dengan sirine imsak. Maka ini menyelisihi sunnah Nabi. Dan inilah dari dua perkara. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallaha ghafuran rahim.